Halo rekan-rekan, para entrepreneur. Ketemu lagi dengan saya, Roy. Sebelum saya lanjutkan ke topik marketing yang kedua, saya ingin menekankan dulu bahwa hati-hati, rekan-rekan jangan terfokus kepada berapa banyak teknik marketing yang rekan-rekan pelajari, tetapi fokuskan kepada solusi yang rekan-rekan bisa pelajari. Karena banyak sekali istilah marketing yang agak rancu, karena banyak yang sama, cuman beda istilah, sedangkan sebenarnya konsepnya sama. Jadi pastikan bahwa apa yang rekan-rekan pelajari di sini adalah hal yang bisa diaplikasikan. Intinya saya ingin membagikan ilmu untuk bisa rekan-rekan gunakan, bukan untuk mendefinisikan guerrilla marketing itu apa, transactional marketing itu apa, relationship marketing itu apa, tapi lebih kepada bagaimana rekan-rekan bisa menggunakannya dalam bisnisnya rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, kali ini saya akan bahas tentang relationship marketing. Emmett and Mark Murphy mengatakan biaya untuk mendapatkan konsumen baru itu 5 kali lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan konsumen lama. Oke, biaya untuk mendapatkan konsumen baru itu ternyata 5 kali lebih besar dari biaya untuk mendapatkan konsumen baru. Ini adalah dasar dari relationship marketing, bahwa relationship marketing akan berfokus kepada bagaimana kita memelihara konsumen agar konsumen tersebut bisa menjadi konsumen jangka panjang dan konsumen tersebut bisa menghasilkan keuntungan tentu saja buat kita dengan meningkatkan interaksi dan meningkatkan kepuasan. Itu adalah dasar dari relationship marketing. Untuk memahami relationship marketing, saya akan memberikan beberapa contoh. Oke, rekan-rekan pasti menggunakan marketplace kalau saat ini ya. Rekan-rekan pasti menjadi seorang member. Dengan rekan-rekan membuat account, sebenarnya rekan-rekan membuat membership, di mana di marketplace atau ojek online begitu ya, kita sering diberikan kupon, betul? Kita sering diberikan diskon, kita sering diberikan notifikasi, wah ada promo. Itu adalah contoh dari relationship marketing. Kembali, bagaimana sebuah perusahaan menjaga hubungan dengan konsumennya dengan memberikan rangsangan untuk tetap menggunakan layanan kita. Contoh yang lain, rekan-rekan pasti memfollow akun Instagram dari beberapa brand besar. Kita ambil contoh fast food gitu ya, seperti Burger King, McDonald's, KFC. Kalau rekan-rekan memfollow Instagram mereka, mereka sering memberikan kupon begitu ya. Dengan rekan-rekan membawa postingan ini, rekan-rekan akan mendapatkan diskon khusus atau mendapatkan promo khusus. Nah, itu juga contoh dari relationship marketing. Bagaimana supaya kita bisa terus berinteraksi dengan konsumen dan konsumen menggunakan jasa kita. Lalu ada contoh yang sangat baik. Jadi rekan-rekan pasti tahu IKEA, betul? IKEA itu selalu membagikan katalognya kepada membernya. Dan suatu hari IKEA itu merubah fontnya dan merubah tampilan dari katalognya tersebut. Akhirnya hal ini ternyata tidak disukai oleh para konsumen, dan konsumen tersebut akhirnya protes gitu karena IKEA kan punya akun Twitter resmi, dan pelanggannya itu protes terhadap IKEA bahwa kenapa sih jadi susah dibaca nih, katalognya jadi jelek. Karena IKEA mengerti tentang relationship marketing, maka IKEA langsung mengubah fontnya tersebut ke font yang semula. Itu adalah konsep relationship marketing yang luar biasa. Jadi, relationship marketing kembali, bagaimana cara kita memuaskan konsumen yang sudah ada, bagaimana cara kita meningkatkan kepuasan konsumen yang sudah ada.
Sekarang pertanyaannya, rekan-rekan, kenapa sih kita harus menggunakan relationship marketing? Ada yang disebut dengan CLV, Customer Lifetime Value, oke? Customer Lifetime Value itu menghitungnya secara kasar seperti ini. Misalnya ada konsumen A, oke? Konsumen A ini dia dalam setahun membeli dengan menghasilkan profit ke kita sebesar 100 juta, oke? 100 juta. Dalam setahun dia hanya beli satu kali. Lalu ada konsumen B. Konsumen B itu dia setiap transaksi kepada kita itu nilainya hanya profitnya itu hanya 10 juta. Tapi konsumen B dalam setahun itu transaksi kepada kita 20 kali. Nah, kalau kita hanya hitung profit dari yang dihasilkan oleh satu orang tadi dalam satu transaksi, mungkin kelihatannya kecil, tetapi ternyata konsumen B itu dalam setahun, dalam jangka waktu yang sama dengan konsumen A, dia memberikan profit yang jauh lebih besar dibandingkan konsumen A. Itu adalah customer lifetime value, di mana kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan nilai customer lifetime value dengan menjadikan mereka seorang pelanggan. Itu adalah alasan mengapa kita menggunakan relationship marketing. Alasan yang kedua, dengan seorang pembeli itu menjadi pelanggan, ada yang disebut dengan brand loyalty. Apabila seseorang sudah menjadi pelanggan, rekan-rekan pasti sudah memiliki kecenderungan untuk memilih brand tertentu, betul kan? Nah, apabila brand tersebut menaikkan harganya hanya sedikit, rekan-rekan kayaknya nggak masalah deh, benar nggak? Ini yang disebut dengan brand loyalty. Dan perusahaan sangat mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan menggunakan brand loyalty, di mana perusahaan bisa meningkatkan keuntungannya dengan meningkatkan harga. Dan konsumen tidak akan menjadi masalah karena mereka sudah merasa loyal bahwa brand ini adalah brand yang saya banget gitu. Itu adalah keuntungan yang kedua dari relationship marketing, yaitu kita akan mendapatkan kemudahan untuk menaikkan harga dan meningkatkan profit kepada pelanggan kita. Bandingkan dengan kalau misalnya ke konsumen baru, susah banget ya. Itu adalah keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, masih agak mirip dengan brand loyalty tadi. Apabila seseorang sudah menjadi pelanggan kita, kita lebih mudah untuk memberikan promosi yang lain, benar ya? Misalnya, kita menggunakan produk Nivea Men, oke? Nivea Men. Yang produk yang kita pakai itu adalah body wash. Oh, body washnya asik nih, saya cocok dengan misalnya yang oil control gitu ya. Lalu Nivea Men ternyata mengeluarkan produk shaving foam. Wah, karena saya sudah menggunakan Nivea Men dan kayaknya cocok, saya akan beli shaving foam dari Nivea Men juga. Ternyata Nivea Men juga mengeluarkan face whitening. Wah, itu juga Nivea Men aja biar sama. Nah, ini kembali ke brand loyalty tadi, bahwa kita ternyata bisa menjual barang-barang tambahan, bukan hanya barang yang pertama tadi, tapi kita bisa menjual barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Dan tentu saja itu memberikan penghasilan yang lebih buat perusahaan. Kita bisa memberikan barang yang sekunder, tersier untuk meningkatkan penghasilan kita. Itu adalah keuntungan dari relationship marketing yang ketiga. Keuntungannya apa lagi? Banyak. Keuntungan yang selanjutnya adalah dengan relationship marketing ini sebenarnya kita menggunakan teknik marketing yang lain, yaitu word of mouth marketing. Tentu seorang pelanggan yang sudah puas dengan produk kita akan mereferensikan kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya bahwa oh ya sudah, pakai produk dari perusahaan ini saja karena perusahaan ini bagus loh buat kita. Dengan seperti itu kita menciptakan banyak influencer, banyak agen promosi yang tidak perlu kita bayar. Sangat menguntungkan, bukan? Itu adalah keuntungan yang keempat dari relationship marketing. Dengan turunnya biaya marketing, tentu kita bisa mengalokasikan kepada yang lain. Tapi tentu saja, relationship marketing juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah relationship marketing itu cukup rumit. Karena kita harus membuat sistem yang namanya customer relationship management, customer experience management, di mana tidak banyak perusahaan yang bisa
mengatur bagaimana cara kita berinteraksi dengan konsumen. Dan biayanya memang sangat besar di awal, oke? Karena kita harus mengumpulkan database, kita harus mempelajari cara habit konsumen kita. Nah, relationship marketing ini sangat bagus apabila dipraktekkan di startup atau pada saat rekan-rekan baru memulai usaha, akan lebih mudah karena rekan-rekan dari awal sudah membuat sistem untuk mengumpulkan database konsumen dan bagaimana cara berinteraksi dengan konsumen. Jadi kekurangannya adalah yang tadi ribet dan membutuhkan cost yang besar apabila kita lakukan di tengah-tengah. Solusinya adalah lakukan segera berarti. Lalu bagaimana cara membuat relationship marketing? Kita akan mulai dengan cara yang pertama. Oke, tahapan pertama adalah kita pasti cek demografi pelanggan. Oke, data pelanggan itu kan pasti seorang manusia, di mana seorang manusia memiliki banyak sekali karakter dari usia, dari jenis kelamin, lokasi dia tinggal. Ada yang disebut demografi dan psikografi. Bukan hanya demografi, tapi juga psikografi, yaitu habit, bagaimana mereka memiliki interest, bagaimana mereka menyukai suatu barang. Nah, itu adalah database awal di mana sebenarnya semua teknik marketing membutuhkan hal ini. Lalu, tahapan selanjutnya seperti apa? Tahapan selanjutnya adalah mencari kenapa sih konsumen itu membeli kita, membeli produk kita, menggunakan jasa kita. Nah, itu adalah proses yang kedua, yaitu mencari alasan, yaitu mencari apa sih poin yang diambil dari kita, keuntungan dari kita, benefit menggunakan jasa kita. Pelajari hal tersebut. Dan setelah itu, rekan-rekan harus mempelajari yang namanya customer journey. Apa sih customer journey? Customer journey itu adalah proses di mana seseorang yang tadinya bukan pembeli menjadi seorang pembeli. Nah, kan hanya sampai menjadi seorang pembeli itu suatu saat akan repeat lagi, oke? Akan repeat lagi. Rekan-rekan harus mempelajari customer journey dari orang yang tidak kenal akhirnya menjadi pembeli dan menjadi pelanggan. Pasti ada beberapa yang sudah menjadi pelanggan. Kalau rekan-rekan bisnisnya sudah established ya, sudah berjalan. Rekan-rekan pelajari. Mungkin dia melihat advertising, mungkin dia berinteraksi sama kita, mungkin dia datang ke toko, mungkin dia melihat konten di sosial media setelah memfollow kita. Nah, rekan-rekan pelajari kira-kira customer journey bagaimana orang tersebut bisa menjadi pembeli kita dan menjadi pelanggan kita, dan tentukan kira-kira pesan apa yang ingin kita sampaikan di customer journey tersebut. Yang tadi, kalau misalnya ternyata sebagai contoh ya, seseorang menggunakan jasa kita, misalnya kita marketplace, karena banyak cashbacknya, ya sudah, kita tekankan pada cashback, oke? Oh, ternyata customer journey-nya mereka membeli ke kita alasannya karena cashback, itu adalah alasannya. Terus penggunanya adalah anak muda. Yang ketiga adalah di mana mencarinya. Oh, ternyata saya dapat informasi mengenai cashback dari marketplace saya itu ada di TV. Info mengenai promo saya, ya sudah, iklankan di TV. Yang kedua, oh ternyata para pelanggan menggunakan jasa marketplace saya karena sering membuka notifikasi. Ya sudah, perbanyak notifikasi. Atau mungkin, oh orang lain, para pelanggan itu akhirnya menggunakan jasa marketplace saya lagi dan menggunakan cashback tadi, karena yang dicari adalah cashback, itu di sosial media. Ya sudah, perbanyak iklan di sosial media, berikan mereka kepuasan, berikan mereka interaksi untuk menggunakan jasa kita. Nah, tentu saja untuk membuat ini tidak mudah. Oleh karena itu, saya menawarkan untuk kita bisa berdiskusi dengan private workshop. Rekan-rekan bisa menghubungi wirausahawansukses.com dan kita bisa berdiskusi, dan saya akan bantu rekan-rekan untuk membuat customer relationship management dan customer experience management, bagaimana supaya pelanggan-pelanggan yang sudah ada akan tetap menjadi pelanggan Anda, atau membuat para pembeli yang putus menjadi pelanggan. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama Roy Sandi Biantoro.